Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang penerapan daripada metode regresi linear. Jadi, penerapan metode ini akan kita lakukan prediksi biaya pengeluaran di e-commerce dengan menggunakan metodenya yaitu metode regresi linear. Nah, kelompok kami yaitu kelompok Bang Jago yang beranggotakan Anton, Fauzan, Riko, dan juga Mahendra Fajar. Nah, untuk latar belakang kami melakukan penelitian ini, karena kami menganggap di masa pandemi COVID ini banyak sekali kegiatan dilakukan melalui e-commerce, terutama yaitu kegiatan belanja. Nah, mengingat akan hal itu, maka kelompok kami akan melakukan prediksi seberapa besar sih pengeluaran daripada user di aplikasi e-commerce. Nah, untuk keuntungan dan manfaatnya yaitu kita dapat memprediksi perusahaan mendapatkan informasi mengenai hal apa yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran dari user pada e-commerce serta memprediksi pengeluaran dari user itu sendiri. Untuk urgensi atau kelayakannya, kelompok kami menganggap bahwa hal ini cukup layak dan sangat penting. Hal itu dikarenakan informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan atau e-commerce-nya dalam mengembangkan aplikasinya. Sehingga untuk mencapai tujuan yang tepat yaitu dalam hal usernya itu siapa dan bagaimana cara pemasarannya. Ditambah dengan sangat berkembangnya e-commerce di era pandemi COVID ini. Apalagi mengingat bahwa di pada zaman sekarang ini banyak sekali e-commerce yang bermunculan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai dataset dan metodenya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode yang digunakan untuk melakukan prediksi. Metode yang kita gunakan adalah metode regresi linear. Mengapa kita menggunakan metode regresi linear? Karena metode ini mampu mengetahui seberapa erat hubungan antar variabel independen dan dependen. Selain itu juga, regresi linear sering digunakan dalam melakukan prediksi hasil dengan output yang kontinu. Dataset yang akan kita gunakan merupakan dataset customer dari salah satu e-commerce yang kami dapat dari Kaggle. Dataset tersebut memiliki 8 atribut. Di antaranya adalah yang pertama, email, kedua, address, ketiga, avatar, keempat, average session length, kelima, time on apps, keenam, time on website, ketujuh, length of membership, dan yang terakhir, atau yang ke-8, yearly amount spent. Berikut adalah tampilan datasetnya. Kemudian kita melakukan data pre-processing dari 8 atribut yang ada pada data customer yang kita gunakan. Kita mengambil 4 atribut yang akan digunakan untuk memprediksi pengeluaran tahun customer. Keempat atribut tersebut adalah session length, time on apps, time on website, dan length of membership. Kenapa hanya menggunakan 4 atribut itu saja, sedangkan yang lain tidak digunakan? Karena keempat atribut lainnya tidak mempengaruhi pengeluaran tahunan customer. Berikut adalah tampilan dataset setelah pre-processing. Selanjutnya kita akan coba melihat plotting data antara variabel bebas dengan variabel terikat kita yaitu yearly amount spent. Di sini yang pertama kita coba lihat plotting data antara time on website dengan yearly amount spent. Dilihat bahwa di sini terlihat bahwa datanya lumayan menyebar, tidak ada terlihat adanya tren naik dan tren turunnya. Kemudian kita coba bandingkan antara time on app dengan yearly amount spent. Di sini lumayan terlihat bahwa adanya plotting yang membentuk suatu garis. Kita lihat di sini bahwa adanya tren naik dan tren turun terhadap time on app dengan yearly amount spent. Kita lihat di sini bahwa secara visual itu memberikan plotting data yang lumayan mendekati dengan garis lurus, sehingga kita dapat simpulkan bahwa rekomendasi kita untuk keterkaitan atau korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat kita itu lumayan kuat secara visual antara length of membership dengan yearly amount spent. Kemudian kita bandingkan juga dengan salah satu lagi yaitu average session length dengan yearly amount spent.
Nah, terlihat di sini datanya lumayan menyebar dan tidak ada tren naik dan tren turunnya. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa dua atribut yang akan kita gunakan yaitu antara length of membership dan time on app. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan menggunakan korelasi Pearson, di mana ketika menentukan korelasi kita akan mencari nilai-nilai berikut, yaitu jika nilai tersebut antara 0 sampai 0,2, maka hubungan tersebut menyatakan keeratan yang sangat lemah. Jika nilainya adalah 0,2 sampai 0,4, maka menyatakan hubungan keeratan yang lemah. Kemudian jika nilainya antara 0,4 sampai 0,7, maka ini menyatakan hubungan keeratan yang cukup kuat. Kemudian jika nilainya 0,7 sampai 0,9, maka menyatakan hubungan keeratan yang kuat. Kemudian antara 0,9 sampai dengan 1, maka ini menyatakan hubungan keeratan yang sangat kuat. Kemudian kita coba lihat di sini untuk Pearson-nya menggunakan function yang define dari Python dengan rumus akhirnya, yaitu akar dari sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat per n dikali sigma yi kuadrat dikurang sigma yi kuadrat per n. Nah, di sini kita menggunakan sum x untuk mengambil nilai dari jumlah x-nya. Kemudian sum-nya juga untuk mengambil nilai dari y-nya. Kemudian sum x square itu untuk mengambil xi kali xi atau xi kuadrat. Kemudian psum yaitu untuk mengambil xi kali yi, dimana sesuai dengan rumus dari Pearson itu sendiri. Kemudian kita mengatasi untuk pembagian dengan 0. Jika di bawahnya adalah 0, maksudnya adalah di bagian sininya. Jika terdapat pembagian dengan 0, maka langsung return 0 seperti itu. Kemudian kita coba masukkan parameternya dari x1 sampai x4, yaitu tadi seperti yang dilihatkan dengan plotting secara visual x1 sampai x4. Tadi kita asumsikan bahwa terdapat dua variabel bebas yang memiliki keeratan yang lumayan kuat, yaitu di sini kalau kita lihat secara Pearson, kita akan mengambil nilai dari 0,4 ke atas. Kita cobakan dengan x1 dengan variabel terikat kita y, didapatkan nilai 0,355 sekian. Kemudian untuk x2-nya kita dapatkan nilai 0,499. Nah, di sini kita lihat bahwa x2 memiliki ketereratan yang kuat. Kemudian untuk x3-nya nilainya negatif di sini. Kemudian untuk x4 memiliki nilai keterkaitan yang 0,8 yang merupakan lumayan kuat juga. Nah, di sini x2 tadi yang kita dapatkan nilai 0,499 merupakan time on app, dan x4 adalah length of membership. Sehingga kesimpulan kita tadi, asumsi kita bahwa time on app dan length of membership memiliki hubungan keterkaitan yang kuat, dapat diterima karena telah dibuktikan dengan menggunakan metode Pearson. Dari kesimpulan tersebut, maka kita dalam menggunakan regresi linear ini telah menetapkan akan menggunakan dua atribut tersebut, yaitu time on app dan length of membership, dimana yang memiliki hubungan Pearson 0,4 ke atas. Pembagian data dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Untuk data training 80% dan data testing 20%. Setelah itu dibuat fungsi regresi linear yang di dalamnya ada fungsi Gauss eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Untuk regresi linear multivariat atau multivariabel dapat diselesaikan dengan matriks. Untuk kasus ini dua variabel kita bisa buat dalam bentuk matriks 3x3.
Untuk formula matriksnya sebagai berikut: sigma Y sama dengan AN plus B1 kali sigma X1 plus B2 kali sigma X2, dan sigma X1 kali Y sama dengan A kali sigma X1 plus B1 kali sigma X1 kuadrat plus B2 kali sigma X1 kali X2, dan seterusnya. Setelah itu, fungsi Gauss eliminasi akan mengembalikan nilai A1 dan B1 dan B2. Kemudian dibuat model regresi linearnya. Selanjutnya dilakukan prediksi dengan menampilkan data frame untuk hasilnya. Setelah itu kita dapat menghitung mean absolute error, mean square error, dan root mean square errornya. Fungsinya seperti berikut. Hasil prediksi regresi linear. Setelah diprediksi kemudian ditampilkan dalam bentuk data frame. Terdapat kolom seperti time on ups, length of membership, y-predict, dan y-test. Untuk variabel x-nya time on ups dan length of membership, dan y-nya adalah amount spent. Y-predict adalah prediksi pengeluaran yang dihasilkan dari regresi linear, sedangkan y-test adalah pengeluaran asli customer pada e-commerce. Berikut hasil dari errornya. Untuk MAE 20, sekian, MSE 603, sekian, dan RMSE 24, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.